Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina, NIM 17010360008. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah Universitas Negeri Islam Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan destinasi wisata yang ada di Kota Cirebon. Salah satunya adalah Keraton Kanoman, di mana Keraton Kanoman itu adalah wisata yang bersejarah, wisata Islami yang bersejarah di Kota Cirebon. Keraton Kanoman ialah keraton yang meninggalkan para arsitektur peninggalan Islam. Arsitektur yang memiliki makna di keraton tersebut yaitu yang pertama adalah Madamanguntur. Madamanguntur adalah tempatnya sultan. Yang kedua adalah Pancaratna. Pancaratna itu adalah tempat untuk bertemunya sultan atau pangeran. Misalnya ada kubu atau apa ingin bertemu dengan sultan harus menghadapi tertinggi di dalam situ. Tapi bukan hanya di Pancaratna. Yang ketiga adalah Pancaniti. Sebelum ke Pancaratna, orang yang ingin menghadap sultan harus ke Pancaniti. Yang keempat adalah Alu dan Lumpang. Alu dan Lumpang itu adalah kenangan-kenangan bersejarah dari zamannya Sunan Gunung Jati. Ialah Alu itu adalah untuk menghaluskan suatu bahan, dan yang lumpangnya itu adalah tempatnya. Yang kelima itu adalah Lemah Dhuwur. Lemah Dhuwur adalah tempat duduknya Sultan dan Pangeran Pati ketika menyaksikan Gong Sekati pada Maulid Nabi. Biasanya Gong Sekati dimainkan ketika perayaan Maulid Nabi di Keraton Kasubuhan. Yang ketujuh adalah Madamanguntur. Madamanguntur adalah tempat untuk pertunjukan seni. Semisal Gong Sekati biasanya dimainkan pada peringatan hari Maulid Nabi. Yang kedelapan ada Lawang Sebawang. Lawang Sebawang itu adalah lawang yang biasa dibuka ketika Sultan dan Pangeran Pati melewati. Lawang itu dibuka hanya ketika perayaan Maulid Nabi. Ketika Sultan dan Pati sudah melewati, lawang tersebut sudah ditutup. Kesembilan yaitu Balai Paseban. Balai Paseban adalah tempat menunggu untuk bertemu Sultan. Yang ke-10 adalah Langgar atau tajuknya Kanoman. Langgar itu adalah zaman dahulu pada Sunan Gunung Jati mengatakan tempat ibadah itu adalah Langgar. Sekarang adalah tajuk. Yang ke-11 adalah Gedong Gajah Mungkur, yaitu adalah tempat untuk penyimpanan lonceng besar yang berukuran 2x3 2,5. Yang ke-12 adalah Sanggar Kemuning. Sanggar Kemuning ini adalah bangunan baru yang dibuat oleh Sultan keberapa saya lupa. Yang ke-12 adalah Gedong Pusaka, di mana Gedong Pusaka adalah menyimpan jimat-jimat seperti kereta kencana, terus foto-foto, pedang, semuanya jimat situ ada di Gedong Pusaka. Yang ke-14 adalah Balai Sembiran. Balai Sembiran di Keraton Kasubuhan adalah tempat bermusyawarahnya para sultan dan Pangeran Pati dengan prajuritnya. Dan yang terakhir adalah Keputren. Keputren zaman dahulu itu dibuat oleh pasukan jin yang dipimpin oleh Sultan ke-8. Ya, tapi sekarang sudah direnovasi kembali. Keputren biasanya ditempati oleh putra-putri anaknya sultan. Sebelum kita masuki ke ruangan ke tempat Siti Inggil itu ada pintu syahadat dan pintu sholawat. Sebelum kita masuk ke Keraton Kanoman, kita pertama kali harus mengucapkan syahadat, kemudian sholawat. Ada juga pintu kejaksaan. Pintu kejaksaan itu adalah pintunya sultan setelah menuju pintu Semblawong. Setelah menuju Semblawong lalu melewati pintu kejaksaan. Ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja penjelasan dari saya mengenai destinasi wisata yang ada di Kota Cirebon, Keraton Kanoman yang bersejarah Islam.